fakir miskin itu, fakir itu adalah yang pertama apabila dia itu masih memiliki harta, tapi hartanya hanya cukup untuk dirinya dan yang buat dia tidak berpenghasilan. Maksudnya dia punya harta, ya dia punya rumah, tapi dia itu tidak memiliki penghasilan. Gampangannya jobless begitu ya. Jobless berarti dia tidak punya kerjaan. Itu fakir. Adapun miskin, dia punya keahlian, dia punya kerjaan, tetapi dia modalnya kurang. Lah ini juga miskin, maka dia berhak menerima zakat. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Amil itu adalah orang yang mengelola zakat. Nah ini harus difahami, amil itu orang yang ditunjuk oleh imam atau pemerintah yang sah. Sehingga kalau masjid-masjid ini bikin sendiri, tidak sah menjadi amil. Bagaimana caranya? Sekarang itu pemerintah biasanya, untuk bahasa kalau zaman sekarang itu dibaiat. Baiat itu apa? Oleh las-las yang ada. Lah kalau masjid itu kalau sekarang itu diriayah atau diedukasi oleh siapa? Kalau masjidnya NU biasanya ada lasnu. Lasnu ini orang-orang takmir-takmir masjidnya dikumpulkan, kemudian dibaiat bahwasanya engkau ini jadi amilnya lasnu. Nanti ada syarat dan ketentuan. Kalau masjid-masjid Muhammadiyah lasmu. Nah, jadi sudah ada masing-masing, sehingga apa? Masjid-masjid itu, kalau yang lain juga ada lah, las-las juga lain. Las ini adalah lembaga yang disahkan oleh pemerintah yang untuk apa? Untuk menjadi dia itu layak untuk jadi amil tadi. Sehingga kalau jenengan ingin jadi amil atau masjid ini menjadi amil, yaitu tadi. Kalau kita mengumpulkan, ya sudah boleh, tapi gak ada jatah amil karena jenengan bukan amil. Lah contoh ini satu masjid, kalau masjid saya itu di Losawi dulu itu yang dibaiat oleh Lasnu, kebetulan masjid saya itu NU, itu bagaimana? Ada 9 orang, ya sudah, orang ini berhak menerima jatahnya amil. Tapi kalau saya lihat jatahnya amil itu orang-orang karena dia loh ini saya punya, kadang nggak ngambil, tapi berhak untuk mengambil, tapi sebagian di antara kita tidak ngambil begitu ya, maka amil ini berhak. Nah di bawah amil, taruhlah yang menjadi amil satu masjid ini cuma 1 orang. Ternyata apa? Saya nggak bisa untuk nanganin sendiri. Maka kalau kita meng-hire orang itu disebut suyul. Apa suyul? Yaitu orang yang door to door narik zakat, orang yang door to door membagikan zakat, orang yang mendata, yang klasifikasi, oh ya ini layak menerima zakat atau tidak. Itu kan harus diklasifikasi. Bayangkan di RT saya itu yang pendapatan zakatnya di masjid saya itu hampir 1 ton, 1,2 ton insya Allah. Itu di RT saja itu hanya 16 orang. Nah kalau mereka itu yang menerima, waduh, 1 orang bisa berapa itu? Oh banyak itu, 50 kilo lebih itu kan. Wah itu kan, ini bagaimana? Nah saran ini bukan tertuang di dalam syariat. Saran saya itu begini, orang itu diberikan di daerah situ mungkin berasnya surplus, banyak orang yang mengeluarkan zakat, sehingga apa bagusnya? Bagusnya ini adalah diterima dulu, maka kapan dikeluarkan? Dikeluarkan untuk tetangga kita di RT lain atau di tempat lain, di kecamatan lain yang betul-betul membutuhkan. Ada yang masyarakatnya banyak tapi pendapatan zakatnya sangat rendah. Karena apa? Orangnya pada nggak mampu. Oh berarti apa? Yang berhak menerima zakat ini banyak sekali. Maka ayo sekarang secara sadar berbagi saja. Kalau di sini surplus, ya sudah diberikan kepada yang lain. Begitu juga kurban. Wah di sini rata-rata seandainya kaya, kuape kurban apa segala macam. Ojo dibagi di kampung masjid sini toh. Untuk siapa? Untuk masjid yang lain. Oh diberikan. Oh iya, oh ini masyarakat jenengan. Oke, kita penduduk kita itu hanya 100 warga. Sedangkan kita mendapatkan 10 ekor sapi. Nah, terus 50 ekor kambing sumpama. Ini kan banyak sekali. Kalau hanya 100 kakak, waduh itu bagiannya kulkas freezer itu penuh, nggak muat-muat. Itu bagaimana?
Ya sudah, kita sembelihkan, kita bungkuskan. Kemudian apa? Ayo kita antarkan ke tempat-tempat orang yang membutuhkan. Jadi ya agar semuanya merasakanlah Idul Adha, agar merasakanlah kalau Idul Fitri menerima zakat. Agar semuanya merasakan yang apa? Jangan sampai sebagian saja di antara kita itu merasakan, yang lain tidak. Baik, itu. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang apa? Mu'allaf itu berarti orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu kategorinya ada yang ekonomi rendah, ada yang ekonomi tinggi. Tapi itu tidak masalah. Orang yang mu'allaf itu entah dia kaya, entah dia miskin, maka bukan karena kaya dan miskinnya, tetapi karena mu'allafnya. Mu'allaf itu hatinya yu'allif, menjadi satu dengan Islam. Allahumma alif baina, lah itu kan doanya kan begitu ya. Mu'allaf itu hatinya sudah menyatu dengan Islam. Bagaimana orang-orang semacam itu untuk diberi zakat? Maka zakat ini diperuntukkan orang-orang semacam itu boleh, agar supaya merasa, oh ya Allah, ini orang-orang di sini saya itu dizakati, oh iya saya itu sudah dianggap dulur oleh mereka. Agar supaya itu, kalau saya dulu waktu kuliah di Sudan itu kalau di Khartoum itu banyak muslimnya, di Darfur itu banyak yang Nasrani. Kemudian banyak orang yang masuk Islam di Khartoum itu orangnya habis sholat ini, oh kumpul dulu, oh ini diumumkan oleh takmir jangan pulang dulu, ada saudara kita yang baru masuk Islam kemudian disyahadatkan. Kemudian apa yang terjadi? Seluruh jamaah itu nyangoni. Loh itu loh, menjadikan apa? Oh iya, Masya Allah, aku ini aku dulur oleh mereka. Lah sehingga apa? Mu'allaf itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Rikob zaman sekarang mungkin tidak ada ya. Rikob itu adalah orang yang budak, belum merdeka. Wal gharimina, gharim itu orang yang banyak utang. Lah ini perlu diklasifikasi. Orang banyak utang, saya apa enggak punya utang? Loh, orang saya punya usaha. Usaha saya bajaringan. Bajaringan itu biasanya apa? Ngambil dari pabrik, bayar tempo entah 30, entah 45 hari. Itu namanya utang atau tidak? Berarti aku sama kayak zakat. Wah, itu tidak pas. Begitu bagaimana? Ya jadi gharim ini adalah orang yang dia utang buat apa? Buat kehidupan dia. Waduh, anakku lek gak utang, iki gak iso sekolah. Aku ini kalau nggak utang, saya nggak bisa makan. Maka itulah yang kategori gharim. Kalau dia banyak utang, maka dia berhak menerima zakat. Wa fi sabilillah. Fi sabilillah itu orang yang di jalan Allah. Nah, di jalan Allah itu ya, kalau zaman dulu perang, zaman sekarang apa ini? Ya orang yang berjuang di jalan Allah begitu. Wa ibnus sabil, orang yang melakukan safar perjalanan tetapi dia kehabisan bekal. Nah, itu ibnus sabil. Nah, itu yang dikategorikan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian apa? Wa khamsatu la yajuzu daf'uha ilaihim. Ada 5 orang yang tidak boleh menerima zakat. Ya, ini harus kita pahami. Sama lek punya tonggo ada zakat fitrah. Kira-kira orangnya itu kategorinya 5 ini atau tidak? Yang pertama, al-ghaniyyu bimalin au kasbin. Orang yang kaya akan harta maupun uang. Uang cash maupun uang ada di ATM, maka dia tidak boleh menerima zakat. Wal abdu, kemudian apa? Hamba sahaya. Loh, hamba saya lah melarat tak? Enggak, itu tanggungannya tuannya. Lek sampai gak iso mangan hamba saya, tuannya itu yang dosa itu ya. Wa banu Hashim. Nah, kemudian Bani Hashim itu turunnya Rasulullah, itu tidak boleh menerima zakat. Kalau di Indonesia itu namanya Habib. Apa sih beda Habib dengan Syarif? Habib itu kalau keturunannya Sayyidina Hasan, kalau Syarif itu keturunannya Sayyidina Husain. Berarti Habib dengan Syarif ini, kalau Habib itu laki-laki, Syarif itu laki-laki. Kalau Hubabah itu turunan Rasulullah yang perempuan. Kalau Syarifah turunannya Sayyidina Husain yang perempuan. Itu tadi ya, bisa difahami. Jika dia Bani Hashim, maka dia tidak boleh menerima zakat. Kemudian Bani Abdul Muthalib, berarti apa? Bani Abdul Muthalib turunannya Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali istrinya juga turunannya Rasulullah. Maksudnya Bani Muthalib yang lain, maka itu juga tidak boleh menerima zakat.
ternyata sama iki mbah-mbahku biyen iku turunane Abdul Muthalib. Lah sampean kok pesek? Lah itu diragukan iki. Abdul Muthalib mosok ana sing pesek begitu kan. Lah ini ragu. Temenan tah sampean niku. Wis gak apa-apa tak zakate rupane sampean gak mungkin iki Bani Muthalib. Lah aku ya sik jare-jare iki. Engko Bani Muthalib sing ndi gak ngerti, sing etan pasar ta sing ndi ndak paham ya. Lah yang kelima adalah orang kafir. Nah, ini tidak boleh menerima zakat. Wa man talzamu muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bi ismil fuqara wal masakin. Orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang zakat, tidak boleh zakat itu diberikan pada mereka dengan nama fakir miskin. Maksudnya piye? Nah, ini ada kita itu memonopoli zakat. Contoh begini. Ya, aku zakat nang bojone. Bojone zakat nang anake. Anake zakat nang anake. Anake zakat nang bapake. Lah iki lak tetep 3 kilo muter. Nah, ini ojo ditiru ya. Nah, ndak boleh begitu. Itu adapun satu saya lanjutkan, ada pendapat namanya ulama besar namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi itu mengatakan bahwasanya sekarang itu ada zakat namanya zakat profesi. Zakat profesi ini wajib untuk dikeluarkan zakat. Pada zaman dulu tidak terklasifikasi di kitab yang kita baca tadi. Apa zakat profesi itu? Banyak sekarang yang profesi-profesi itu menghasilkan banyak gajinya. Kita ambil contoh, ada orang yang mengelas di dalam lautan itu, kalau nggak salah gajinya setiap jam atau setiap season itu 50 juta per jam. Wadah itu yang model begitu. Model begini gila sedino kerja moro saulan nganggur iku 50 juta Pak. Lah mosok hal semacam ini tidak wajib zakat. Ada profesi-profesi semacam ini, maka profesi itu maka dia dikenakan zakat wajibnya 2,5%. Jika jenengan ada sekarang itu PNS anggaplah UMR 5 juta begitu, apakah wajib? Nggak wajib jenengan itu 5 juta itu. 5 juta apakah wajib? Kita kalkulasi dulu. Zakat 5 juta kali berapa? Kali 1 tahun, berarti kali 12. Berapa? Hanya 60 juta. Padahal nisab kita 85 gram emas, 100 juta lebih sekarang itu. Maka apa? Nggak wajib zakat. Oke, yang penghasilan 10 juta. 10 juta kali 120. Nah ini sudah mencapai nisab. Tapi kan belum dikeluarkan operasional. Gaya sekolah anake, gaya mangane anake, taruhlah 5 juta, berarti apa? Sisanya hanya 60 juta, maka tidak wajib zakat. Makanya GDP suatu negara dikategorikan muzaki, orang yang wajib zakat itu tinggi sekali. Maka apa? Islam betul-betul tidak membebani. Lah ini hebatnya Islam itu ya. Islam itu kan 2,5% saja. Kalau di agama lain ada yang 10%. Tapi negara kita mintanya 12,5% ini. Ada ya negara yang 12,5%, berarti lebih tinggi ini. Baik, ini tentang zakat, semoga bermanfaat.